Fir'aun ini sangar loh, mesisan loh. Dia tidak hanya masuk Quran, dia masuk Quran. Neng neraka sangar ora? Melete deh. Ana rabbukumul a'la, geblak nang neraka. Mlebu neraka pitik. Mlebu neraka mek gara-gara pelem. Entah ora? Apa malaikate sing gepuki lho males. Juh, ya apa neh? Ngrepoti malaikat. Arep digepuk nemen-nemen ya mek pitik. Tapi nek aspal sak provinsi malaikatnya kan semangat. Loh, paham Mas duwe? Oh no. Jembatan sak kabupaten semangat malaikatnya. Langsung dicor bun-bunane. Seneng ngopi yo seneng ngaji. Awakmu ngomong-ngomong wis tau nangis apa gong mergo wedi mek pangeran? Kowe tau gak maca kene? Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tapi mripatmu mek nangis, tau gak kowe? Astagfirullahaladzim. Nangis, tau gak kowe? Gak jujur ya jujur. Orang mergo wesel telat lo ya. Bukan karena kebetulan yang lain itu disambang, awakmu dilalah gak disambang. Bukan karena dilalah ditelepon diamuk wong tua, bukan. Memang kesadaran penuh, ada himyatan nadam, ada penyesalan masa lalu yang benar-benar membebani kita. Dosa-dosa masa lalu yang benar-benar kayaknya menumpuk di punggung kita. Tahu gak ngono iku? Latihan. Mergo membaka min khasyatillah haramallahu jazadahu 'alan nar. Siapapun yang pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dipastikan tidak akan pernah terkena api neraka besok hari kiamat. Ojo amin, latiano amin. Kaya wis tahu ya awakmu amin. Aku wis tahu kae, amin lah. Oh, gak percaya aku. Wajahe gak ngono ki wong. Gak ngono kuwi gak. Al muttaqin niku gak ngono kuwi ya. Gak ngono kuwi bentuke. Wis ya. Lah dua bait ini perlu kamu istiqomahkan kalau kamu merasa bahwa punya karakter ati sing super atos. Ada nggak di antara kita yang punya perasaan kita ini keras sekali wataknya, mudah salah paham, mudah tersinggung, mudah marah, mudah ceklek, enek banget. Nah, lah siapapun yang kemudian selalu seperti itu perasaannya, maka tolong sering-sering baca waqsad dasais sampai tego walzam himyatan nadami. Oke, terus bait berikutnya apa? Wa khalifin nafsa wasyaitana wa'asihima wa inhuma mahadhakan nusha fattahimi wa la tuti' minhuma khasman wala hagama fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hagami. Wa khalif lan nulaya nono sira. Wa khalif lan nulaya nono sira. Wa khalif lan nulayana sira an nafsa ing nafsu wa syaitana lan setan wa asihima tegesi nulayana sira ing nafsu wa syaitan wa inhuma lamun murniake nafsu wa syaitan mah hadzaka tegesi murniake nafsu wa syaitan ing sira an nusha ing nasihat fattahimi mongko nyipta ala sapa sira. Fattahimi mongko nyipta ala sapa sira. Wala tuti lan ojo nurut sira. Minhuma saking nafsu wa syaitan. Khosman
ing mungsuh. Wala hakaman lan ora juru hukum, wal hakaman lan ora juru hukum. Fa anta krana utawi sira iku ta'rifu ngerti sira kaidal khasmi ing sandu payane mungsuh, wal hakami lan juru hukum, wal hakami lan juru hukum. Artosnya pripun? Ai idza amaratkan nafsuk wa syaitan bi syai'in aw nahadkan nafsuk wa syaitan an syai'in fa khalifhuma. Artinya ketika nafsu kita atau syaitaniyah kita memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, kita harus belajar untuk melawan itu semua. Bahkan ketika nafsu kita atau syaitan yang ada dalam diri kita itu kemudian mencoba mengarahkan kita ke arah yang baik. Ayo jamaah, ayo ngaji. Nafsu tapi sing ngejak nafsu. Maka kita harus perlu hati-hati. Fattahimi. Innama qaddama al-musannif an-nafsa 'ala syaitan li'annaha adharu minhu wa fitnatuha a'dhamu min fitnatihi. Kenapa Kiai Musannif mendahulukan nafsu daripada setan? Karena sama-sama kita tahu bahwa nafsu jauh lebih mengerikan daripada nafsu itu siapa? Nafsu itu ya kita. Kita ini jauh lebih ngeri daripada setan. Setan tidak sengeri kita, setan pun tidak sebusuk kita. Makanya ono syiiran iyyaka wan nafsa la ta'man ghailaha. Iyyaka wan nafsa la ta'man ghailaha. Kamu harus hati-hati dengan yang namanya nafsu. Jangan sampai kemudian kita ini tertipu dengan agenda-agenda yang sudah nafsu rancang. Fa innaha akhbathu min sab'ina syaitana. Nafsu kita, ya kita ini loh, otak kita, otak busuk kita itu jauh lebih kreatif, jauh lebih ngeri, jauh lebih mampu membuat kita masuk neraka daripada 70 setan. Saman mesti pernah dengar toh, kalau di bulan Ramadan, di bulan puasa, setan itu dipenjara oleh Tuhan. Iya bukan? Maksiat ada enggak? Istiqomah. Artinya tetap hal-hal buruk kita hilang enggak? Karakter-karakter buruk kita masih ada apa enggak? Masalahnya apa? Selama ini setan pun belum datang dan kita sudah nakal. Paham? Jadi setan di penjara gak di penjara, kita ini kadang nggak sadar karena nggak ada perbedaannya. Karena apa? Setan belum bekerja, kita sudah lancar. Paham? Setan urung sampai nggudo, kita sudah ahli. Maka apapun itu, kalau nafsu sebagai pembimbing, tolong diwaspadai. Makanya aku mau ngomong bahwa ulama-ulama kita itu banyak ngomentari itu. Di antaranya adalah dawuh tuba liman kana aqluhu amira wa hawahu asira wal wail liman kana hawahu amira wa aqluhu asira. Maka kita ini punya satu akal, satu naluri untuk kemudian ngerti atau paling tidak mampu membaca dampak.
Kira-kira kalau saya nuruti nafsu saya ini, kira-kira nanti dampaknya apa? Lah, naluri ini harus menjadi pemimpin semua gerakan kita. Jangan kemudian dikendalikan oleh hawa nafsu. Karena orang yang beruntung adalah orang yang mampu menggunakan otaknya sebaik-baiknya, kemudian nafsunya mengikuti otaknya. Bukan sebaliknya. Orang sial itu adalah karena hawahu amiro wa akluhu asiro. Hawa nafsunya mendominasi, kemudian akalnya baru berpikir ketika semuanya sudah terlambat. Paham gak weh? Oh paham gitu ya awamu. Yuk gak apa-apa. Yuk lanjut. Luwe awamu. Awamu luwe. Awamu wis buka gong? Masa? Buka itu kapan? Mau? Mantun maghrib. Nah, terus buka yang berikutnya. Engko mari ngaji buka maneh. Engko jam 1 buka maneh. Setengah 4. Bagus. Molakno kok kuat kowe. Oh, kuwi masalah. Aku dhewe cik muskil. Nyapa kok udah kuat bocah-bocah poso iku. Kok kuwi masalah. Bagus. Lanjutkan. Saja nih ya, kayak mau kayak bahasane bahwa qadim talaat apa mau minal maharim. Qadim talaat al-ain minal maharim. Mata kita ini terlalu banyak yang membuat kita ini sulit untuk mengeluarkan air mata karena takut Tuhan. Karena mata kita ini memang terlalu banyak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Padahal cara ahlil hubbi wa tasawuf ru'yatil aghyar itu termasuk maksiyah azimah minal ayun, bahwa melihat selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah termasuk maksiat yang berat. Melihat selain Allah Subhanahu, bayangno iku bayangno tok wis kangelan iki. Iku bayangno tok wis kangelan iku. Tangan kita bergerak karena Allah. Ya mek nulis maknani gitu mangan ya mergo tangannya bergerak njibuk panganan masuk ke mulut kita litaqawi lil ibadah. Mata kita bergerak terpejam tidur ya karena untuk persiapan mujahadah. Kita diam karena mulut kita hanya akan terbuka lidzikri wal qiraah. Yo berat itu. Makanya yang paling enak itu ya ikut fuqaha. Cocok ikut fuqaha itu cocok. Ikut fuqaha itu ya wis pokoke indal fuqaha imtila'ul ain bil maharim itu adalah kinayah angkasratin nazar biha. Jadi imtila'ul ain minal maharim merupakan satu kinayah, merupakan satu ungkapan untuk kita terlalu banyak melihat al-maharim lima layajuzu syar'an. Pokok melihat hal-hal secara syariat itu tidak dibenarkan. La tuti' minhuma khasman wala hakama fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hagami. Mau ajaan nafsu itu nyata-nyata, ngejak elek, ngejak maksiat, kita harus waspada, apalagi dia ngejak baik. Hagam, mau dia itu sebagai penasehat, mau dia sebagai musuh, kita harus tetap waspada. Maksudnya ngono lho, fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Wong musuh kok nasihati, bahaya nggak itu? Kamu jangan makan di sana, makan di tempat saya saja, bahaya gak? Tapi si ngomong musuh itu langgune ono racune. Atau
potensinya tidak baik. Dari awal Al-Hakam itu potensinya nggak baik. Wes gak usah dibahas lah, gak penak ini. Aku juga ngomong, asli ini mau ngomong pejabat itu ket awal potensinya gak baik, tapi gak situ. Kok gak situ yang kadang gak ngomong nih, kok gak situ bilang. Wes ya wes lah, gak suka terang nih maksudnya ngono loh. Ya artinya begini loh, mau bencoleng, mau hakim, harus gak masih ya, maksudnya kan loh. Nah, aku ngomong ngono toh. Artinya mau bencoleng, mau hakim, itu sebetulnya semuanya sama-sama punya masalah itu. Mau malingnya mau penegak hukumnya sebetulnya sama itu menurut kitab. Lho pancen ngono to, fa anta ta'rifu kaidal khosmi wal hakami. Wal hakami. Makanya saya selalu ngasih contoh, bukan ngasih contoh. Awakmu biyen ana bocah Lampung. Biyen suwi mungkin sekitar 10 tahun yang lalu atau apa. Nang Zahir. Nangis wong tuane sebabnya bocahnya pengen mulai, gak kerasan pokoknya pengen mulai. Alasannya setelah liburan, yang ini setelah liburan kayak begini ini kemudian dia diajak ke sini dia sudah nggak mau, pokoknya mau maksa akhirnya aku kudu mulai terus, aku mau balik neng pondok. Akhirnya saya panggil, terus Kak Jagongi nyapo, wiki nyapo. Mboten kula niku keberatan ketinggalan kereta, artinya ketinggalan kanca-kancane lah gampangane. Teman-temannya di daerah di rumahnya itu seru lah pokoknya. Lek mriki niku mboten berkembang kula. Sing gak berkembang apane aku iku. Nggih pripun nggih. Bingung dek ngomongnya. Oke, stop. Wis aku paham maksudmu. Rencanamu awakmu arep dadi maling iku antar kecamatan opo nasional. Artinya gini loh, kalau hanya sekedar masuk berita di Facebook tolong tobat. Tapi kalau kamu punya potensi untuk kemudian kamu sampai masuk Metro, kamu masuk TV One, kamu masuk Liputan 6 atau yang lain, bismillah. Artinya lekmu menakal ternyata hanya di sekitar kecamatan, itu kan ganggu banget. Dosamu double karena yang kamu sakiti itu adalah tetangga, sanak famili dan lain sebagainya. Tapi nek awakmu ketoke punya potensi dadi bencoleng skala nasional, merong-garong sawah titik-titikan 300.000 hektar misalnya begitulah, bismillah. Ayo, aku melundungan muga-muga paring hasil lagi ngono. Tapi nek kira-kira ternyata awakmu iku mek nyolong pelem, nyolong pitik, mundak titik nyolong wedhus tanggamu, stop, tobat. Tub al-an, tobat sekarang saja. Mergo populermu pol Facebook. Sekali masuk TV maksimal mlebumu ning ngene acara sing sangat tidak populer. Sing waspadalah lho Putri. Kae lho sing mripate tutupi siji lho. Kene kan gak ngerti mbiyen saiki wis kene, gak pate populer. Gak seru. Gak seru. Tapi sekali awakmu duwe potensi, kamu gambarkan bahwa teman-teman sekampungmu mampu mengantarkan kamu untuk misalnya garong Pertamina. Bismillah. Ngono mesisan. Lek mek nakal mau kaya awakmu tobat. Apa lek mek nakal kaya awakmu wis apa populer gak ana populer blas. Tobat ae. Karena tobat menjadi orang baik tidak butuh populer. Tapi dadi Fir'aun memang harus paham ya. Fir'aun terkenal tenan. Fir'aun ini sangar loh, mesisan loh. Dia tidak hanya masuk koran, dia masuk Quran. Neng neraka sangar ora? Melete deh. Ana rabbukumul a'la, geblak nang neraka. Mlebu neraka pitik. Mlebu neraka mek gara-gara pelem. Entah ora? Apa
Malaikate sing gepuki lho Mas. Juh, ya apa neh. Ngrepoti malaikat. Arep digepuk nemen-nemen ya mek pitik. Tapi nek aspal sak provinsi. Malaikatnya kan semangat. Loh, paham Mas duwe? Oh no. Jembatan sak kabupaten semangat malaikatnya. Langsung dicor bun-bunane. Lumayan maksudku ngono lho. Paham maksudku gak kowe? Ngono. Mesisan. Wes lah, medeni aku sisi wedi ya wis gak usah wis. Aku iku ngomong ngene iki. Mergo aduh. Wes pokoke ngono kuwi. Pokoke sudahlah. Paling enak itu jadi orang baik. Karena jadi orang baik itu kita tidak butuh populer karena Tuhan selalu tahu kebaikan kita. Dan itu ada nilainya. Kalau menjadi orang nggak baik itu memang kalau nggak populer nggak seru. Ngapain kamu? Wah jadi maling terus nggak populer kan nggak seru. Kowe jadi maling kemudian nggak menikmati itu semua. Kan harus kamu tampilkan kenikmatan itu. Mobilmu kudu apik, omahmu kudu apik, dolanmu kudu aduk. Kowe maling miliaran, maling atusan miliar, kemudian kowe maca sederhana, sandalmu swalo. Terus apa manfaatnya kowe maling? Loh, iya Pak. Apa meneh maling pitik? Dosane unda-undi sing lara tanggane pangeran pegel banget. Ana tangga kok dilarani tangga. Pangeran dukane ra karo-karuan. Lah kene wis genah-genah padha gak kenale lho, Mas. Aku wis ngomong ke awal tuh. Al-Hakam itu dari awal memang medeni uang. Dari awal itu sudah perlu diwaspadai. Al-Hakam. Para pejabat itu dari awal hakikatnya cara kita butuh diwaspadai. Jujur. Nanti kalau saya terpilih saya akan stop. Asline ngono kuwi awake dhewe padha-padha yakine nek kuwi ngapusi enggak? Jujur. Iya bukan? Nanti kalau lah gak jujur asli dia kan ya ngerti toh, cuman awake dhewe ya seru ngono tok ae. Oke mantap iki ya mantap semoga mantap ngono tok ae. Hakikatul amr al-hakam itu wa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami, padahal kita sama-sama tahu ini jelas ujung-ujungnya ngapu. Kita tahu, kita seru saja. Seborong kowe entuk kaos, seborong kowe entuk tutu saiki nek kudung mukena lho entuk, gak tau entuk to kowe. Gak tau entuk. Ya melas we. Engko lek awakmu wis omah-omah nang omah entuk we. Apa kosong sekian ngono tulisane seru. Kowe sajadahmu ana gambare sapa? Loh, paham we? Itu kitab mboten. Engkau dihapus ya? Enggak maksudku memang gitu. Kitab kita memang begitu. Ini kitab, ini enggak ngomong apa-apa. Kitab kita sudah mengingatkan bahwa musuh dan calon pejabat itu sama potensinya. Paham? Wa anta ta'rifu kaidal khasmi wal ngono. Masalahnya ngono, gak iki kitab. Aku gak nyindir sapa-sapa. Dan pejabat kita gak kayak gitu, gak kayak gitu. Ya mau iki. Banyak pengguyu. Ada yang salah omongan saya? Enggak ada, ngawur kayak aku. Wis gak pikir ngene ngomong ini ngawur kayak. Walhasil hati-hatilah. Hati-hati. Ya Allah. Lah wa khalifin nafsa wa syaitan wa asihima wa inhuma mahadaka nusafat tahimi wa la tuti' minhuma khasman wa la hakama fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Ini sebetulnya penting untuk kemudian kamu hafal. Ini penting apa? Panjang kudu nas dina kamu hafal kabeh.
Ya tolol lek gak apalah sih. Enggak, tapi kalau kan kita ini punya penyakit sendiri-sendiri ya. Dan kita punya penyakit beda-beda. Kalau kemudian kamu itu terlalu banyak nuruti nafsu atau nafsu kamu terlalu dominan, maka ini penting untuk kemudian kamu wiridkan. Paham gak? 2 bait ini. Kan penyakitnya dewe-dewe yo, kabeh penting, tapi kan penyakit kita kan atau kebutuhan kita kan beda-beda. Lah 2 bait ini untuk bagaimana kita ini tidak mudah tergoda, tidak mudah kemudian terbawa arus nafsu atau paling tidak ajakan-ajakan setan. Ngono lho. Tapi setan-setan kuwi berat loh, setan-setan kuwi ketok model ngene-ngene iki dadi ya berat. Iki kak wacane gladeke ya iso maca. Kan ya berat. Astaghfirullah min qaulin bila amali. Laqad nasabtu bihi naslan lidhi aukumi amartukal khairan lakin ma tamartu bihi wa mastaqamtu fama qawli lakastaqimi. Ya Allah, astaghfirullah, astaghfiru nyuwun ngapura ingsun Allah ing Allah min qaulin saking omongan bila amalin kang tetep kelawan tanpa amal. Bila amalin kang tetep kelawan tanpa amal. Laqad nasabtu yakti teman-teman bangsa ake ingsun bihi kelawan kaul naslan ing turun lidhi aukumin maring wong kang duweni sifat gabuk. Gabuk, kowe ngerti gabuk kan? Kamu tahu gabuk gak? Gabuk itu iya kowe bahasa Jawa mau murati kayak bahasa Jawa ya koclok pisan kowe iki. Mandul. Gabuk itu mandul. Paham? Astaghfirullah min qaulin bila amal laqad nasabtu yakti teman-teman bangsa ake ingsun bihi kelawan qaul naslan ing turun lidaukumin maring wong kang duweni sifat gabuk. Amartuka perintah ingsun ing sira al khaira ing kebagusan lakin mak tamartu tapi ora tompo perintah sapa ingsun bihi kelawan al khair wa mastaqamtu lan ora istiqamah ingsun ora jejeg ingsun fama mongko utawi apa iku qauli faedahe ucapan ingsun laka maring sira istaqim nyatane ucapan istaqim istiqomah sira amartuka perintah ingsun ing sira al khaira ing kebagusan lakin mak tamartu tapi ora tampa perintah ingsun bihi kelawan al khair wa mastaqamtu lan ora ajeg ingsun ora istiqomah ingsun fama mongko utawi apa iku qauli faedai ai samratu qauli faedai ucapan ingsun laka maring sira istaqim nyatane ucapan istaqim utawa ngene fama mongko utawi apa iku qauli faedai oleh ingsun ngucap laka maring sira istaqim ing lafat istaqim istiqomah sira jejeg sira ajeg sira terserah wala tazawwatu lan ora ngalap sangu ingsun qoblal mauti sadurunge mati nafilatan ing kasunahan walam usolli lan ora salat ingsun siwa fardin ing sakliyane salat fardu walam asumi lan ora poso sapa ingsun walam asumi lan ora poso sapa ingsun wala tazawwatu lan ora ngalap sangu sapa ingsun qoblal mauti sadurunge mati nafilatan ing kasunahan utawa amal tambahan walam usolli lan ora salat ingsun siwa fardin ing saliyane salat fardu walam asumi lan ora poso ingsun ai siwa fardi terus kita ini dawuh syari musannif terinspirasi dari dawuh Allah Subhanahu wa taala kabura maktan indallah antakulu mala taf'alun kabura maktan indallah antakulu mala taf'alun akan ada akibat yang sangat mengerikan di hadapan Allah kalau kita ngomong atau ngajak hal-hal baik sedangkan kita tidak melakukannya. Dari situ kemudian musannif bikin satu syair astaghfirullah min qaulin bila saya mohon ampun karena saya kasih nasihat padahal saya sendiri tidak melakukan. Ini kayak saya pengen banyak keturunan padahal saya Oke.
amartukal khaira lakin ma'tamartu bihi wa mastaqamtu fama qauli lakas takimi. Saya selalu perintah hal-hal baik, cuma saya tidak pernah melakukan kebaikan itu. Saya selalu minta semuanya untuk istiqomah, padahal saya sendiri belum istiqomah. Terus apa faedahnya saya ngomong istaqim? Saya tidak punya banyak modal untuk menghadapi kematian. Saya tidak punya banyak amal sunnah, tidak punya banyak kesunahan-kesunahan yang saya lakukan. Tidak ada wadifah-wadifah yang istiqomah saya lakukan. Bahkan puasa saya hanya puasa fardu. Kayak aku lah ya, puasanya mek puasa fardu. Aku kok puasa sunnah? Oh, berarti utangku akeh. Artinya menjadi fardu, paham gak? Oh no. Dan aku mesti duwe utang, gak tahu gak? Aku gak mesti duwe utang. Tahu ding gak duwe utang Covid lah. Covid kayak gak duwe utang aku. Susah. Tanggal 29 gak duwe utang susah. Kok iso gak duwe utang ya? Piye ceritanya? Saya juga tidak punya sholat kecuali sholat ikut dawe mu'alif. Cuma ngeten, mu'alif itu mengesankan atau nasihati kita. Kamu itu kalau mau nasihati orang, tolong kamu sendiri juga melakukan. Tapi itu kemudian ditentang oleh beberapa ulama. Orang nasihat itu nggak harus seperti itu. Bahkan madhabu ahli sunnah wal jamaah itu tidak seperti itu. Wa ba'duhum ja'alal istighfar munsaban 'alal qayyid faqat. Ani adamal amal. Li'annal qaul fi dzatihi ta'ah. Qaul fi dzatihi ta'ah. Gini ya, kamu itu kalau mau nasihati temanmu, tolong nasihati saja. Ndak usah nunggu kamu jadi orang Kalau kamu melihat temanmu ini kayaknya punya potensi baik, nasihati saja. Ndak usah nunggu kamu jadi orang benar, orang baik, orang Iki madhab ahli sunnah memang gitu. Karena nasihat itu satu ketaatan. Falyahtaju lil istighfar. Kamu nasihat itu sudah baik, tidak butuh istighfar untuk itu. Artinya musannaf istighfar karena merasa tidak baik tapi ngajak baik, itu murni litawadu. Paham nggak? Murni untuk menunjukkan tawaduk beliau, karena tidak mungkin sekelas beliau tidak memiliki banyak amal, tidak memiliki banyak kebaikan. Li'annal qaul fi dzatihi ta'ah fala yahtaju lil istighfari minhu wa 'adamal amal tarku ta'ah fayahtaju lil istighfar minhu. Jadi kalau kayak kita sukanya ngajak baik, maka istighfar kita itu untuk apa? Istighfar kita ya untuk amal-amal yang tidak kita lakukan. Bahwa kemudian ada omongan baik kita diamalkan orang, itu gak butuh istighfar. Itu sudah kebaikan sendiri. Jadi awake dhewe iki balance malahan, paham gak? So ahli sunnah malah balance, ngejake wapi padahal busuk kelakuane. Bagus itu. Tapi kita tetap istighfar. Untuk apa? Ya istighfar karena kita belum bisa mengamalkan. Kita hanya masih bisa ngajak baik, ngajak kebaikan. Li'anna adamal amri wan nahyi maksiatun. Bahkan kalau kemudian kita meninggalkan amar ma'ruf nahi anil munkar, kita malah maksiat. Double maksiat kita. Kita sudah tidak melakukan kebaikan, kita juga tidak amar ma'ruf nahi munkar. Wa adamal amal maksiatun. Paham nggak? Double. Dosa kita double. Kita sudah tidak amal, kita juga tidak amar ma'ruf. Wa taqlilul ma'asi matlubun ma'amkan. Apapun meminimalisir kemaksiatan itu perintah Allah Ta'ala. Walidzalik qalu yajibu ala mudiril ka'si al-inkar alal jullas. Ingat-ingat ini. Walidzalik qalu yajibu ala mudiril ka'si al-inkar alal jullas. Wa yajibu ala zani bimra'atin ayya'muruha bisatri wajhiha. Wes, paham ya? Maka dari situ kenapa ulama ahli sunnah wal jamaah misalnya
kamu ini kerjanya adalah apa lali aku jenenge, tukang bagi dem-deman ini apa jenenge? Ada pegawai yang tugasnya hanya bagi. Itu benar itu. Apa? Oh, bukan bartender, bukan. Ya oke bartender ya nggak apa-apa, tapi bukan itu maksud saya. Itu waiters itu. Jadi dia tugasnya hanya mengantarkan minuman-minuman itu ke mejanya atau ke tempatnya. Paham gue? Tugasnya begitu. Dia masih berkewajiban untuk kemudian amar ma'ruf nahi anil munkar. Minimal kalau dia tidak mampu untuk nahi anil munkar, dia harus ingkar dengan mereka yang duduk di situ, walaupun kerjaannya kayak gitu. Paham nggak, dia harus ingkar. Kamu semua ini salah dalam hatinya. Dia harus ngomong, kamu semua ini keliru, kamu semua ini maksiat. Neng atine, padahal dia penggaweane, padahal rezekinya dari putaran-putaran itu, paham nggak? Loh, yang kedua lo ngeri. Wa yajibu ala zani bimra'atin ayyamuraha bisatri wajiha. Bahkan ketika ada laki-laki kemudian masuk ke prostitusi, dia berzina dengan perempuan yang ada di situ, dia pulang harus nasihati, besok ditutup ya wajahnya, besok kudungan ya. Paham gue? Pelaku gak itu? Ngeri. Dia pelaku, tapi meninggalkan tempat itu, dia tetap berkewajiban meminimalisir maksiat. Minimal ngomongi, besok kudungan ya, kan iki Ramadan. Paham? Loh ngono. Oke. Walhasil amal itu sendiri, ajaan kebaikan itu sendiri, semua ada nilainya. Inda ahli sunnah wal jamaah. Bahwa kemudian beliau dengan penuh tawadhu kemudian merasa banyaknya amal yang belum bisa ia lakukan, yang belum bisa beliau lakukan, itu luar biasa. Paham ora? Padahal tidak mungkin ada orang punya hubungan sedekat itu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan dia tidak membangun amal-amal yang istimewa. Pun, terusannya apa? Zalam tuh. Gini. Ini penting ya. Saya lali aku. Mau mulai ini dia. Astaghfirullah. Mulai astaghfirullah sampai teko sadurunge dalam tuh. Sampai teko apa mau walam usolli siwa fardin walam asumi mulu. Walam usolli bener ya, walam usolli siwa fardin walam asumi. Mulai astaghfirullah min qaulin bila amal mau sampai teko bet iki iku penting. Nek awakmu mudah padang pikiranmu nalika dipuji wong, nalika dilem wong. Ngene. Awakmu gampang ujub. Kamu itu melakukan hal misalnya gini. Misalnya teman-temanmu normalnya itu sehari itu 5 sampai 10 bed. Tahu-tahu kamu itu punya kemampuan 25 sampai 30 atau bahkan 50 bed sehari kamu apalkan. Temanmu ngapal Quran sedino misalnya sakrai misalnya. Tahu-tahu kamu itu punya kemampuan menghafalkan sampai 5, 6 atau bahkan 10 halaman, 10 wajah. Dan kamu bangga akan itu. Kamu perlu memperbanyak ini supaya watak ujub itu pelan-pelan akan hilang dari pikiran kamu. Ben ora gampang duwe watak seneng pamer, seneng membanggakan apa yang menjadi pencapaian kamu. Paham ora? Oke, wes ya. Zalam tu. Nganiaya sapa ingsun iku makna asline. Tapi Mbah Yai lek maknani, kula nate ngaji kali Mbah Yai itu satu momen Mbah Yai itu maknani ngene. Zalam tu ngurangi sapa ingsun. Sunnataman ing tindak lampai uang ahya kang ngurip-ngurip sapa man ad-dhalama ing wayah peteng ila anistaqat
tumeka yen to sambat apa qadamahu ampean. Kowe ngerti ampean ora kowe? Ampean iki dalamaan. Apa qadamahu? Dalamaan ini bahasa Indonesia apa? Telapak kaki. Apa qadamahu? Dalamaan loro man ila anistakat tumo kemarin itu sambat apa qadamahu ampian loro man nyambatake adzura ing kemelaratan min waramin krana abuh wasyadda lan kang iku penting wasyadda lan kang naleni sapa man min saghabin krana arai bangete luwe min syahubin krana arai bangete luwe naleni ahsya'ahu ing pira-pira ususeman ahsya'ahu ing pira-pira ususeman wa tawalan lempet sapa man tahtal hijarati ing dalam ngesore watu tahtal hijarati ing dalam ngesore watu kashan ing lempeng mutrafal adami kang alus kulite mutrafal adami kang alus kulite wa rawadatul jibalu summu min dabi an nafsihi fa'araha ayyama syamami wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu inad darurata la ta'du 'alal 'isami wa rawadathu lan ngerayu wa rawadathu lan ngerayu ing man apa aljibalu pira-pira gunung asyummu kang gede-gede utawa dukur-dukur min dahabin saking emas an nafsihi saking awake man tapi fa'araha mongko meruhke man ing jibal ayyama syamamin ing bangete pemengo ayyama syamamin ing bangete pemengo wa akadat lan ngukuhke zuhdahu ing sengite man fiha ing dalem aljibal apa daruratuhu bangete butuhe man apa daruratuhu bangete butuhe man inna darurata sak tenane bangete butuh iku la ta'du orang liwati apa ad-darurah iku la ta'du orang liwati apa darurah alal isami ing atase wong kang padha duweni sifat kareksa saking Allah alal isami ing atase wong kang padha duweni sifat kareksa saking Allah yakni wong kang padha duweni maksum min Allah subhanahu wa ta'ala wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhraj ad-dunya minal adami Muhammadun sayyidul kaunaini was saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami menika muallif mulai geser lagi untuk menunjukkan bahwa apa yang beliau karang ini syiran-syiran yang beliau tampilkan ini untuk memuji untuk mengistimewakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil terus mengoreksi dirinya. Ghalam tu sunnataman. Aku sendiri pengen api, tapi kenyataannya banyak kesunahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa saya lakukan. Padahal sekelas kanjeng Nabi beliau sampai abuh, sampai bengkak telapak kakinya karena terlalu lama beliau sujud, beliau sholat. Sebetulnya begini, Rasulullah itu tidak pernah lebih dari 12 rakaat. Masalahnya per rakaatnya suwi. Mulai beliau mulai sampai pagi sampai waktu subuh. Tapi masalah jane aslinya gak akeh, mek rolas rakaat. Kalau rolas rakaat itu kita loh 20 rakaat tarawih 20 menit nggak sampai
Kita selesaikan dengan sat-sat. Aku mau lulus protes mbak imamku. Pak, tolong dipercepat pak. Ini, bahkan Nabi gak. Padahal, ya ngono, panjang ngono. Innahu sallallahu alaihi wasallam wa ilam yakun yazidu bilail ala sanatai asyrata raka'ah. Bahwa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau itu tidak pernah melebihi 12 rakaat setiap malam, lakin kana yutilu al-qiyam fiha. Cuma beliau memang kalau berdiri lama banget. Wa qad rawa al-Mughirah radhiyallahu taala anhu annahu qama sallallahu alaihi wasallam hatta tawarramat qadamah. Diriwayatkan oleh Mughirah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa kanjeng Nabi itu kalau qiyamul lail sampai abuh, sampai bengkak telapak kakinya. Kemudian banyak yang matur, ada tagallafu ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Napa kanjeng Nabi dengan ngoyo-ngoyo kanjeng Nabi, wong jenengan niku semuanya sudah dimaafkan. Yang lalu dimaafkan, hari ini dimaafkan, yang akan datang juga pasti dimaafkan. Napa kok ngoyo-ngoyo? Kemudian kanjeng Nabi menjawab, afala agunu abdan syakura. Ini semua adalah bentuk rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mohon maaf ya, kita itu tidak akan pernah mampu coba bahasane Al-Imam Ibnul Qayyim pernah meriwayatkan bahwa beliau mengatakan kita ini ngaji fikih, ngaji hadis, ngaji tafsir, itu tidak mampu membuat kita ini membangun kedekatan dengan Tuhan secara maksimal. Artinya mampu membuat kita ini menjadi pribadi yang baik gak cukup. Dengan kamu ngaji fikih, kamu ngaji hadis, kamu ngaji tafsir, tok, itu gak cukup nyebabi awakmu dadi wong apik. Kamu ngene ngono. Illa ayyum zajab biraqaik wan nadhar ila siyar salaf as-salihin. Kecuali kalau kemudian kamu juga gabung ngaji-ngaji kitab-kitab yang mampu araqaik apa ya? Mampu membuat hatimu itu melunak. Sambil terus melihat bagaimana guru-guru kita terdahulu. Bagaimana yang beliau lakukan. Orang hari ini merasa sangat luar biasa. Lah saya misalnya ke posonan. Ke posonan kan usume wong ngaji sedino sampai berapa kitab itu yang kita kaji, luar biasa. Toh kan Ramadan tok, padha kambek mau wong deres Ramadan tok mau. Sama saja. Kita itu sama saja. Walaupun hari ini kita sok-sokan ngaji pirang kitab iku ngaji. Tapi Kiai Jazuli setiap hari gak nunggu Ramadan, setiap hari ngajinya 17 dan itu selalu beliau selesaikan. Maqra'a kitaban illa wa qattam. Beliau tidak pernah membaca kitab kecuali selalu hatam. Artinya apa? Membandingkan diri kita dengan guru-guru kita itu menjadi penting supaya kita tidak sok-sokan merasa apa begitu. Jauh. Semen pernah ngaji takrib apa enggak? Di pembukaan Fathul Qorib itu kan ono bahasa bahwa kitab ini merupakan satu mukhtasar yang mudah untuk kemudian dibaca, mudah dihafalkan. Artinya apa? Orang zaman segitu melihat Fathul Qorib adalah sesuatu yang sepele, kecil, yang kemudian bisa Kalau hari ini Fathul Qorib selama kok ampuh men yo hatam Fathul. Wong biyen iku kitab cilik sing gampang apalane. Saiki mabadi gak apal. Kok Arab Fathul? Oh no. Artinya jauh. Nah, beliau juga seperti itu. Beliau membandingkannya langsung dengan Mbah Kanjeng. Lah yo, aku sing gak mesti di ngapura, itu pun banyak amal-amal yang tidak saya lakukan. Kanjeng Nabi yang pasti dimaafkan,
ternyata kanjeng Nabi kayak gitu, sampai digambarkan kakinya yang tidak mampu, semangatnya selalu utuh dan selalu meningkat, tapi kakinya yang tidak mampu. Kanjeng Nabi luar biasa. Kanjeng Nabi sampai diganjal batu perutnya hanya untuk menahan lapar. Bahkan ketika ditawari oleh Gunung Unung untuk menjadi kepemilikan beliau berupa emas misalnya, beliau sama sekali tidak tertarik akan itu semua. Beliau mengatakan, hadhihi dar daruman la daro lah. Ini adalah rumah, ini adalah tempat yang nyaman bagi orang yang tidak akan nyaman di hadapan Allah. Loh, itu Mbah Kanjeng Nabi, paham? Cuma kemudian beliau dikritik, artinya musannaf dikritik ketika beliau mengatakan wa akadat zudahu fiha daruratuhu inna darurah la ta'du 'alal isami. Awalnya kan wa akadat zudahu fiha daruratuhu, melihat Kanjeng Nabi seperti itu kan kesannya Kanjeng Nabi sangat-sangat butuh akan yang namanya makanan itu, sampai beliau ganjal perutnya dengan batu. Itu kan menunjukkan kondisinya yang memang sangat-sangat terdesak. Nah itu dikritik, mereka apa Kanjeng Nabi gue nggak mungkin untuk kemudian butuh akan hal-hal yang seperti itu. Beliau susul dengan bahasa inna darurah la ta'du 'alal isami. Ini hanya sebagai ungkapan saja, sama-sama kita tahu bahwa orang-orang maksum itu adalah orang-orang yang selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya. Malaikat itu gak ono semangan lho. Kowe tau tumon ana malaikat sarapan mecel nang ndi? Gak ono. Artinya apa? Tuhan punya cara untuk mempertahankan hambanya masing-masing, termasuk menjaga para utusannya, menjaga para nabinya. Dan orang-orang yang maksum itu tidak akan pernah kena yang namanya ad-darurah. Bahwa beliau pengen seperti itu, ya itu pengen saja ya, karena pengen tambah dekat. Sebetulnya Kanjeng Nabi sama sekali tidak rendah ketika Kanjeng Nabi gak sampai abuh suku nih. Kanjeng Nabi tidak kemudian berkurang istimewanya kalau Kanjeng Nabi misalnya sholat 12 rakaat tidak sampai bengkak kakinya, paham kan? Kanjeng Nabi tetap Kanjeng Nabi tetap khairul bashar, khairul anam, tetap makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi toh beliau memilih, artinya apa? Kondisi itu merupakan satu ikhtiar Kanjeng Nabi, merupakan satu cara Kanjeng Nabi untuk meningkatkan rasa syukurnya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tuhraj ad-dunya minal adami. Wes kene saya ilahuna wallahu taala a'lam bissawab.